dan V. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, adik-adik jangan lupa latihan terus di rumah ya, dibaca-baca lagi konsepnya, dan jumpa lagi dengan Kak Audi di video selanjutnya. Ingat, belajar saja tidak cukup. Bye! Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan mengerjakan soal SNBT tahun 2023 yang kemungkinan akan muncul kembali di SNBT tahun 2024. Sebelum kita mulai, aku akan menjelaskan aturannya terlebih dahulu. Setiap satu pertanyaan, kalian akan diberikan waktu 60 detik. Manfaatkanlah waktu tersebut untuk memilih jawaban yang paling tepat. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita langsung ke pertanyaan pertama. Halo Sere People, yuk kita bahas soalnya. Nah, kali ini soalnya adalah saat akan memakan buah mangga, Ika mengupas kulitnya dan memotong daging buahnya hingga berbentuk dadu. Bagian yang dikupas oleh Ika disebut. Nah, adik-adik, untuk buah yang memiliki daging buah gitu ya, bagian dinding buah itu atau disebut dengan perikarpium. Kakak tulis ya, jadi dinding buah atau perikarpium Oke, ini akan berdiferensiasi adik-adik. Ada yang berdiferensiasi menjadi epikarpium. Epikarpium ini adalah bagian terluar yang berwarna adik-adik. Ini bagian terluar dan berwarna. Biasanya dia menjadi kulit dari buah tersebut, gitu ya. Nah, kemudian ada bagian mesokarpium. Mesokarpium itu adalah bagian tengah yang tebal adik-adik. Biasanya berupa daging buah gitu yang kita makan, itu adalah bagian mesokarpiumnya ya. Nah, kemudian yang terakhir ada endokarpium. Itu adalah bagian dalam berupa selaput adik-adik. Berupa selaput yang di dalamnya ada sel batunya gitu. Dia biasanya yang melapisi biji gitu ya, dan mengandung sel batu. Jadi kalau misalnya kakak gambarkan buah mangga Ika gitu ya, gini kan ya adik-adik ya. Nah, dia ini terdiri dari pertama kulit, kemudian daging buah, dan misalnya ada biji di sini ya. Nah, ini bagian ini adalah epikarpium.
Kemudian ini adalah mesokarpium. Dan yang tengahnya ini adalah endokarpium gitu ya. Oke. Nah, berarti yang ditanya ini kan bagian yang dikupas. Nah, yang dikupas itu adalah kulit ya adik-adik ya. Berarti bagian mana? Bagian epikarpium. Jadi untuk soal kali ini jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, bagaimana adik-adik? Bisa ya? Adik-adik belajar saja tidak cukup. Adik-adik harus terus berlatih ya untuk menjadi manusia yang terlatih. Halo Seri People, yuk kita bahas soalnya. Nah, adik-adik, kali ini soalnya adalah ketika tumbuhan berada pada lingkungan yang kering, hormon asam absisat yang berada pada tumbuhan dikeluarkan untuk menutup stomata pada daun ya. Supaya apa? Supaya mengurangi yang namanya transpirasi ya adik-adik ya, atau penguapan air gitu. Makanya stomatanya ditutup gitu ya. Nah, berikut merupakan hal yang terjadi ketika stomata tertutup kecuali. Nah, adik-adik, soal ini adalah mengenai mekanisme terbuka dan tertutupnya stomata. Nah, jadi stomata itu adik-adik dia punya yang namanya sel penjaga. Jadi, yang mengatur terbuka dan tertutupnya stomata itu adalah sel penjaga ini gitu ya adik-adik ya. Nah, ini adalah kondisi ketika stomatanya terbuka ya adik-adik ya. Ini stomata terbuka. Nah, ini adalah sel penjaga. Nah, di dalam sel penjaganya ketika stomatanya terbuka, dia memiliki konsentrasi ion K+ yang banyak di dalam sel penjaga. Jadi yang kuning-kuning ini ceritanya adalah ion K+-nya nih adik-adik ya. Nah, di luar dari sel penjaga, dia juga punya ion K+, tapi tidak sebanyak yang di dalam sel penjaganya ya. Ini adalah ion K+. Ya adik-adik ya. Nah, artinya gitu ketika stomata terbuka, ion K+-nya ini lebih banyak di dalam sel penjaga gitu ya. Dan berarti dia menurunkan potensial air di selnya gitu. Di sini potensial airnya nih, di sini di luar sel penjaganya itu potensial airnya sedikit gitu ya, atau menurun gitu. Nah, sehingga menyebabkan proses osmosis atau perpindahan air dari luar sel penjaga ke dalam sel penjaga gitu ya. Sehingga sel penjaganya menjadi mengembang gitu ya, jadi menegang gitu, sehingga stomatanya terbuka nih. Dia terbuka kan ya adik-adik ya. Ini ketika stomatanya terbuka. Lalu bagaimana dengan ketika sel stomatanya ini tertutup gitu ya. Nih, jadi ketika dia tertutup, dia kan tertutup gini ya. Kenapa bisa tertutup gini? Karena ion K+ yang ada di dalam sel penjaganya ini keluar adik-adik. Nah, dia tuh keluar, jadi lebih banyak di luar sel penjaga ion K+-nya ini. Gitu ya. Nah, hal itu menyebabkan potensial air di luar sel penjaganya ini
meningkat adik-adik ya. Jadi di sini potensial airnya meningkat. Sehingga gitu ya, air dari dalam sel penjaganya ini akan keluar gitu, menyebabkan sel penjaganya ini akan mengkerut dan menutup dari si stomatanya ini gitu ya. Maka ini adalah keadaan ketika stomata tertutup. Nah, berarti karena di sini yang ditanyakan adalah kecuali adik-adik ya. Nih, berikut merupakan hal yang terjadi ketika stomata tertutup kecuali, berarti kita harus mencari option yang kurang tepat. Coba kita cek optionnya satu-satu. Nih, yang A, sel penjaga mengeluarkan ion K+, betul ya adik-adik ya. Ion K+-nya keluar, kemudian potensial air sel meningkat. Ini juga benar. Yang C, mengurangi proses transpirasi. Ini benar ya adik-adik ya, stomata tertutup itu untuk mengurangi proses transpirasi atau proses penguapan air gitu ya, karena lingkungannya itu sedang kekeringan gitu ya, artinya harus menghemat air gitu. Kalau misalnya airnya menguap, nanti tumbuhannya kekurangan air dan akhirnya mati gitu. Makanya harus dikurangi transpirasinya gitu ya, dengan cara menutup stomata. Nah, kemudian yang D, terjadi proses transportasi aktif pada stomata. Nah, adik-adik, tadi kan prosesnya itu dinamakan dengan proses osmosis ya adik-adik ya. Pengeluaran air dari sel penjaga ke luar sel penjaga itu disebut dengan proses osmosis gitu ya. Nah, proses osmosis itu termasuk ke dalam transport pasif adik-adik, bukan transport aktif gitu, karena dia tidak memerlukan yang namanya energi ya. Jadi yang D ini kurang tepat, bukan transport aktif, harusnya transport pasif ya adik-adik ya. Kemudian yang E, sel penjaga mengalami kehilangan air melalui proses osmosis sehingga sel penjaga mengkerut ya, atau mengerut. Betul ya adik-adik yang ini ya. Nah adik-adik, berarti untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, bagaimana adik-adik? Bisa ya? Adik-adik, belajar saja tidak cukup. Adik-adik harus terus berlatih ya untuk menjadi manusia yang terlatih. Hai Sara People, jumpa lagi dengan Kak Audi. Nah, langsung aja kita baca soalnya sama-sama ya. Angiospermae merupakan kelompok tanaman dengan alat reproduksi berupa bunga. Nah, sepal, petal, dan antera pada gambar di bawah ini ditandai oleh huruf. Nah, langsung aja kita cek bagian atau anatomi dari bunga tersebut ya. Mulai dari yang X terlebih dahulu nih. Nah, X ini adalah kepala putik. Kepala putik. Dan kepala putik itu dia punya nama lain dari kepala putik adalah stigma ya. Nah, yang V ini barulah kepala benang sari. Kepala benang sari yang punya nama lainnya adalah antera. Kemudian yang W ini adalah mahkota atau yang dikenal juga dengan corolla atau mahkota atau petal. Oke, yang Z ini adalah kelopak atau biasanya dikenal dengan calyx atau kelopak, biasanya berwarna hijau ya. Nah, atau sepal. Gitu. Kemudian yang Y ini adalah bakal buah.
Oke, maka jika yang ditanyanya adalah sepal, sepal itu adalah yang Z, petal itu adalah yang W, dan antera itu adalah yang V. Maka Z, W, dan V. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, adik-adik jangan lupa latihan terus di rumah ya, dibaca-baca lagi konsepnya, dan jumpa lagi dengan Kak Audi di video selanjutnya. Ingat, belajar saja tidak cukup. Bye! Jika kamu ingin melihat lebih banyak konten edukatif dan seru seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri.